kita Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera akan menyertai kita semua. Saudara, beberapa minggu yang lalu kami telah menyampaikan 3 hal ketika impian kita diremehkan oleh orang lain. Dan kali ini saya akan menyampaikan mengapa kita harus memiliki impian dan apa itu impian. Karena itu saudara jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah saudara, apa itu impian? Impian adalah keinginan kita akan segala sesuatu. Mungkin saudara berpikir atau saudara memiliki keinginan bahwa saya akan memiliki mobil dan bagaimana saya harus memiliki mobil itu. Mungkin saudara memiliki keinginan untuk membeli pesawat pribadi, tetapi apa yang harus lakukan untuk mencapai sesuatu tersebut? Itulah sebabnya saudaraku, impian adalah keinginan yang timbul dari hati kita akan segala sesuatu. Nah saudara, mengapa seseorang itu harus memiliki impian? Karena impian kita mampu melewati hari-hari sulit kita. Ketika kita melewati hari-hari sulit kita, maka disitulah Tuhan datang. Tuhan menguatkan kita, Tuhan menyertai kita, karena Tuhan berjanji Ia selalu menyertai kita. Hari seburuk apapun, nasib kita seburuk apapun, Tuhan tetap menyertai kita, karena Ia selalu berjanji. Langit selalu biru, tetapi Tuhan tetap berjanji Ia akan menyertai kita. Nah saudaraku, mengapa kita harus memiliki impian? Karena impian adalah faktor penting untuk membangkitkan semangat kita dalam meraih cita-cita atau impian kita. Dan impian juga membuat kita melihat masa depan yang penuh harapan dan masa depan yang penuh cerah. Dan karena impian juga kita bisa mampu berjalan. Kita tidak tinggal tetap pada perjalanan kita, tetapi ketika kita memiliki impian, kita tetap berjalan untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan. Dan impian juga membuat kita semangat dalam mengerjakan segala sesuatu. Karena kita memiliki impian akan segala sesuatu, maka situlah membangkitkan semangat kita untuk kita meraih cita-cita. Karena itu setelah kita melakukan hal demikian, kita jangan lupakan Alkitab, bahwa Alkitab mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi keinginan kita atau hasrat kita itu sesuai dengan standar Allah, sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan keinginan hati Allah, maka Ia akan memberikan kepada kita. Bukan keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan. Dan juga Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita mengatakan bahwa bukan kemauan kita, bukan paksaan dari kita, tetapi menurut kehendak Tuhan Ia akan mengerjakan baik pekerjaan kita maupun kemauan kita. Karena itu janganlah kita memaksa Tuhan untuk mewujudkan impian kita, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja untuk mewujudkan impian kita di dalam impian. Dan juga saudaraku yang terkasih, ketika kita melibatkan Tuhan dalam impian kita, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Kita tidak perlu memaksa Tuhan untuk mewujudkan impian kita, karena keinginan kita, hasrat kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan kita itu selalu condong pada hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Dan keinginan kita itu membuat hati Allah itu berduka, sebab keinginan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Allah lah yang bekerja menurut kehendaknya sendiri. Allah lah yang bekerja menurut kerelaannya sendiri. Mengapa kita harus memiliki impian? Karena Tuhan telah mengenal kita, Tuhan telah menguduskan kita, dan Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Demikianlah kata Yeremia pasal 1 ayat 5. Tuhan itu mengetahui jalan-jalan kita. Tuhan tetap mengenal langkah-langkah kita, dan Tuhan juga menetapkan langkah-langkah kita sebelum kita lahir. Tuhan mengenal kita sebelum kita lahir. Karena itu saudaraku, janganlah meragukan kuasa Tuhan, tetapi kuasa Tuhan itu tetap ada dalam diri kita dan saudara. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Ketika kita mengalami hal demikian, kita tetap mengandalkan Tuhan, mengejar impian kita. Saudara, ada beberapa tantangan
dalam mengejar impian, yaitu tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Tantangan dari dalam adalah mungkin kita minder setelah kita melihat orang lain. Mungkin kita tidak percaya diri dalam impian kita, atau kemalasan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mengantuk dalam mengejar impian. Mengantuk itu yang selalu menghantui pikiran kita, sehingga kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan kita secara maksimal. Kalau tantangan dari luar adalah tantangan dari keluarga atau lingkungan kita masing-masing. Mungkin kita mau sekolah, atau mungkin kita mau mengejar impian kita, tetapi orang tua tidak mendukung. Mungkin finansial kita tidak cukup. Mungkin orang lain meremehkan keimpian kita atau menyindir kita dengan kata-kata yang tidak baik. Tetapi dari situlah kita belajar, kita bangkit bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Ketika kita mengalami hal yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Terutama kita mendengar bisikan Tuhan. Tuhan mengatakan, "Anakku, aku mengasihimu. Anakku, aku menyayangimu. Anakku, aku melindungimu." Ketika kita mendengarkan bisikan Tuhan itu, maka kita akan mampu melewati hari-hari sulit kita dengan baik. Sebab Tuhan menyertai kita dan Tuhan melindungi kita. Dan kita jangan mendengar perkataan orang lain. Jangan terprovokasi dengan perkataan orang lain. Tetapi dengar Tuhan dan percaya pada diri sendiri. Percaya diri artinya bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, dan jadilah dirimu dalam hidupmu. Bukan jadilah dirimu dalam hidup orang lain, tetapi jadilah dirimu dalam hidupmu dan mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan pernah melihat ke belakang, melihat ke depan. Paulus mengatakan, "Aku melupakan apa yang di belakangku. Kini ku berlari kepada tujuanku. Sebab kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu." Ketika kita melupakan apa yang di belakang kita, melihat ke depan, memandang ke depan, maka kita akan menemukan hari yang cerah, kehidupan yang cerah, kehidupan yang penuh harapan. Itulah sebabnya libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita. Saudara Riguaren mengatakan bahwa orang yang hidup pada tujuan akan selalu berhasil. Orang yang hidup berdasarkan tujuan, dia akan selalu berhasil dan mengejar apa yang menjadi keinginannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dampaknya ketika seseorang tidak memiliki impian? Hidup tanpa tujuan, kehidupannya tidak berhasil dalam impiannya, selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan situasi keadaan. Tetapi ketika kita memiliki impian, kita akan selalu berhasil. Kita akan fokus pada tujuan. Fokus kita adalah pada tujuan atau pada impian yang kita cita-citakan. Karena itu libatkan Tuhan dalam impianmu, peganglah impianmu, lindungilah impianmu, dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Maka Ia akan menyelesaikan segala persoalanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan memberkati. Amin. Oh, betapa kita